Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Alfalah dari Prodi Manajemen akan menjawab beberapa soal UAS pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian dari internet dan intranet, apa saja tantangan, ancaman, dan juga perbedaan internet dan intranet. Lalu apa saja produktivitas yang dilakukan dalam internet. Berikut saya paparkan jawaban yang telah saya dapatkan. Internet adalah jaringan publik yang dapat diakses oleh siapa saja dan dapat diakses oleh seluruh komputer, sedangkan intranet adalah jaringan pribadi yang hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu dan komputer yang telah memiliki izin. Tantangan pada internet dan intranet yaitu terletak pada keamanan, privasi, ketergantungan, konten tidak pantas, penipuan online, serta terdapat beberapa tambahan tantangan pada internet, yaitu antara lain penipuan internal dan pemeliharaan update sistem yang terus-menerus. Selain itu, terdapat pula ancaman pada internet dan intranet, yaitu berupa serangan cyber, kebocoran data, penipuan malware, serangan denial of service, dan insider threat terkhusus pada intranet. Berikut beberapa perbedaan antara internet dan intranet, yaitu antara lain, internet adalah jaringan global yang dapat diakses oleh siapa saja, sedangkan intranet adalah jaringan lokal yang hanya dapat diakses oleh orang-orang yang berwenang, sehingga intranet lebih aman karena hanya dapat diakses oleh orang-orang yang berwenang, sementara internet lebih rentan terkena serangan cyber. Dan juga internet memiliki banyak sekali konten-konten yang lebih beragam, sedangkan intranet hanya memiliki konten yang relevan dengan organisasinya. Dan berikut ini adalah beberapa hal produktif yang dapat dilakukan dalam internet, yaitu 1. Dapat mengakses perpustakaan digital dan e-book, lalu mengakses email untuk berkomunikasi dengan klien, kemudian mengakses platform desain grafis, dan juga mengakses platform investasi. Lalu soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan sistem informasi fungsional? Jelaskan beberapa jenis dari sistem informasi fungsional. Baiklah, sistem informasi fungsional adalah sistem informasi yang dirancang untuk mendukung aktivitas dan proses bisnis dalam suatu area fungsional tertentu di dalam organisasi. Area fungsional ini bisa berupa keuangan, akuntansi, pemasaran, produksi sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Sistem informasi fungsional membantu menyediakan informasi yang relevan dan dibutuhkan oleh kelompok atau individu yang bertanggung jawab pada bagian tertentu di sebuah organisasi. Berikut ini beberapa jenis sistem informasi fungsional yang umum ditemukan pada organisasi, yaitu antara lain sistem informasi akuntansi. Sistem ini mengumpulkan, mencatat, dan memproses data transaksi keuangan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi manajemen dan pihak eksternal. Lalu sistem informasi keuangan yaitu dapat mendukung pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk perencanaan anggaran, pengelolaan kas investasi, dan analisis keuangan. Yang berikutnya sistem informasi manufaktur, yaitu mendukung proses produksi mulai dari perencanaan produksi, pengendalian kualitas, manajemen persediaan, hingga pemeliharaan peralatan. Kemudian juga terdapat sistem informasi pemasaran, yaitu membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemasaran. Dan yang terakhir ada sistem informasi sumber daya manusia. Sistem ini membantu mengelola data dan informasi terkait rekrutmen karyawan, pelatihan, pengembangan, hingga manajemen, kinerja, dan kompensasi. Lalu soal yang ketiga yaitu bagaimana manfaat robot dalam dunia industri, serta jelaskan mengenai CAD, CAM, dan CIM. Baiklah, manfaat robot dalam dunia industri yaitu 1. Meningkatkan output produksi secara signifikan dan mengurangi waktu siklus produksi. Lalu yang kedua, meminimalisir kesalahan manusia dan menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih konsisten dan seragam karena robot memiliki tingkat presisi dan akurasi yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan yang ketiga, robot dapat mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia sehingga dapat mengurangi biaya gaji, tunjangan, dan pelatihan. Lalu yang keempat, robot dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman
bagi karyawan. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, robot dapat dengan mudah diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan produksi atau untuk menghasilkan produk yang berbeda. Lalu berikut saya jelaskan mengenai CAD, CAM, dan CIM. CAD atau Computer Aided Design adalah penggunaan perangkat lunak komputer untuk membuat desain produk secara digital. CAD memungkinkan desainer untuk membuat model 2 dimensi atau 3 dimensi dari produk dengan presisi tinggi dan memvisualisasikan produk sebelum diproduksi. Kemudian CAM atau Computer Aided Manufacturing adalah penggunaan perangkat lunak komputer untuk merencanakan dan mengendalikan proses manufaktur dengan menggunakan model CAD untuk menghasilkan instruksi yang dapat digunakan oleh mesin CNC atau Computer Numerical Control untuk membuat produk secara otomatis. Lalu CAM atau Computer Integrated Manufacturing adalah konsep yang lebih luas yang mengintegrasikan semua aspek manufaktur, mulai dari desain produksi, perencanaan produksi, pengendalian kualitas, manajemen persediaan, hingga suatu sistem terkomputerisasi yang terpadu. Baiklah, sekian jawaban dari saya mengenai beberapa soal UAS pengantar teknologi informasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.